Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para pemirsa Kalam Hikmah dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam fitnah, berbagai macam bala, musibah, dan suatu penyakit apapun. Dilancarkan segala urusan, diluaskan rizkinya, panjang umurnya, berkah dan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rahimal mu'minin. Para pemirsa Kalam Hikmah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan mulia ini, mari kita sejenak merenungi satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil oleh Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, alamatus syaqawah arba'atun. Tanda-tanda orang yang celaka, tanda-tanda orang yang sengsara, yang merugi, yakni ada 4 perkara. Orang yang celaka menurut konsep Rasulullah, yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahil mahfudhah. Orang celaka yakni orang yang selalu melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa yang lampau. Padahal dia tidak pernah tahu bahwa dosa yang dia pernah lakukan, kecil ataupun besarnya, dengan tanpa dirasa menyesal, dengan tanpa memohon ampun kepada Allah, padahal dosa tersebut masih terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat, terhitung dengan zaman yang dia lakukan dosa, dengan masa, dengan tempat di mana dia melakukan dosa. Yang kedua, orang yang celaka menurut Rasulullah adalah zikrul hasanatil madiyah wala yadri aqubilat amruddat. Orang celaka yaitu orang yang senantiasa mengingat-ingat amal kebaikannya, yang selalu diingat-ingat, dibangga-banggakan akan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dalam segala bidangnya. Padahal dia tidak pernah tahu amal kebaikannya itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Karena kebaikan di situ belum tentu ikhlas, belum tentu betul-betul murni dia lakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Tetapi bisa jadi dalam perbuatan amal baik tersebut adalah semata-mata hanya ingin sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, ingin dikatakan orang yang unggul, ingin dikatakan orang yang baik, semata-mata hanya keperluan popularitas saja. Maka celaka baginya orang yang selalu melupakan dosanya dan kemudian kebaikannya selalu dia ingat-ingat. Yang ketiga, kriteria orang celaka menurut konsep Rasulullah, yakni wa nadhruhu ila man fawqahu fid dunya. Orang itu melihat, memandang terhadap sisi dunia itu, yakni kepada orang yang lebih tinggi, lebih kaya dari dirinya. Orang yang setiap saat dalam pikirannya, dalam hatinya selalu melihat orang yang lebih kaya, niscaya dia akan tersisa oleh batinnya sendiri. Betapa banyak orang yang melihat tetangga saya sudah membeli mobil, tetangga saya terbeli kulkas, tetangga saya terbeli motor. Dia selalu melihat orang yang lebih kaya dari dirinya, maka timbul dalam hatinya
tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah pada dirinya. Maka orang yang senantiasa selalu mengingat-ingat kebaikan dan melihat orang yang lebih kaya, maka akan tersiksa oleh batinnya sendiri, karena yang terjadi dalam diri orang lain tidak ada dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kriteria orang celaka yang terakhir, yakni wa nadhruhu ila man dunahu fid din. Orang celaka yakni orang yang melihat dalam sisi agama terhadap orang yang lebih rendah. Melihat orang yang lebih rendah agamanya. Ketika Allah menolong dirinya untuk mencegah dalam mencintai dunia dan menolong dirinya untuk taat kepada Allah, namun dia tidak mengindahkan pertolongan Allah. Justru ketika Allah panggil dia dalam azan, dia katakan baru saja azan. Ketika sudah datang qomat, biarkan baru qomat, belum sholat. Ketika sudah orang lain sholat, biarkan waktu masih panjang. Sampai waktu sholat berlalu, dia masih juga belum mengingat Allah. Ini orang yang justru melihat dari sisi agama lebih rendah dari yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Namun di samping 4 perkara orang celaka, Rasul pun memberikan kriteria-kriteria orang yang justru bahagia, orang yang justru beruntung. Yakni ada 4 perkara. Alamatus sa'adah arba'atun. Ada 4 orang yang berbahagia. Ada 4 kriteria orang yang beruntung. Yang pertama, zikruz dzunubil madiyah. Orang yang senantiasa dalam benaknya, dalam pikirannya selalu mengingat-ingat dosa yang telah pernah dia lakukan selama umurnya. Bahkan dalam sepi, di saat orang lain lelap tidur melupakan Allah, dia bangun di waktu malam, menangis, memohon ampun kepada Allah, mengingat betapa banyak dosa yang pernah dia lakukan. Masya Allah, seorang ulama berkata, Nabi Adam ketika diturunkan dari surga menangis 300 tahun. Dia tidak berhenti-hentinya menangisi dosa yang pernah dia lakukan. Satu kesalahan, memakan buah yang dilarang Allah, menangis 300 tahun. Sampai air matanya mengalir menjadi limbah-limbah, mengalir menjadi sungai-sungai, karena saking lamanya menangisi satu dosa. Bayangkan, kita orang yang setiap hari melakukan dosa, berapa kali kita memohon ampun pada Allah, berapa kali kita beristighfar kepada Allah. Orang yang berbahagia, kriteria yang kedua menurut Rasulullah, yakni nisyanul hasanatil madiyah. Melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan untuk agama, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia sumbangkan untuk kepentingan agama. Ini orang yang luar biasa. Dia tidak pernah memikirkan satu kebaikan yang pernah dia korbankan untuk agama. Dia lakukan sodakoh, dia berikan sodakoh, dia bantu orang miskin, tapi tidak pernah meminta julukan, tidak meminta pujian. Ikhlas betul-betul karena Allah semata. Inilah orang yang senantiasa bahagia dalam hatinya. Orang yang bahagia, kriteria yang ketiga adalah wa nadhruhu ila man fawqahu fiddin. Orang yang melihat dalam bidang agama lebih tinggi, dalam sisi agama lebih tinggi. Oh iya, Masya Allah, orang itu sudah bisa sholat, saya belum, masa saya tidak bisa? Orang itu sudah bisa sholat berjamaah, saya masih sendiri, masa saya tidak bisa? Orang lain sudah bisa sholat istiqomah berjamaah, saya pun harus bisa. Dan yang sudah bisa berjamaah, ya Allah, orang lain sudah bisa sholat dengan khusyuk, masa saya tidak? Terus orang lain sudah bisa menyumbangkan untuk masjid, musola, majelis taklim, fakir miskin 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan lebih besar dari itu. Masa saya tidak bisa? Selalu melihat dengan nilai-nilai agama yang lebih tinggi. Ini orang yang bahagia dan beruntung. Dan yang terakhir, orang yang berbahagia adalah wa nazruhu ila man dunahu fid dunya. Melihat dari sisi dunia orang yang lebih rendah darinya, bukan orang yang lebih tinggi darinya.
Orang yang melihat dunia lebih tinggi darinya tentu akan tersiksa. Dengan kata lain, orang kaya yang sejati adalah orang yang selalu merasa cukup. Tapi orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang selalu merasa kurang. Maka ketika kita melihat saudara-saudara kita dari sisi duniawi lebih rendah, maka akan timbul diri kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, ya Allah, saat ini aku sering mengatakan aku orang miskin, aku orang rugi, aku orang tidak beruntung. Ternyata di luar sana saudara-saudara kita lebih merugi, lebih mengenaskan, dan lebih tidak beruntung daripada kita. Silahkan kita bergaul dengan orang-orang di bawah kita, orang fakir, orang miskin. Maka kita akan menyadari bahwa diri kita adalah orang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pemirsa Kalam Hikmah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dapat menghindari kriteria-kriteria orang celaka yang digambarkan Rasulullah, yaitu sering melupakan dosa, sering menyebut kebaikannya, melihat nilai agama lebih rendah, melihat nilai dunia lebih tinggi. Semoga kita justru bisa menjadi orang yang terkriteria menurut Rasulullah, orang yang beruntung, orang yang berbahagia, yakni selalu bertafakur, muhasabah diri, melihat dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan melakukan perubahan-perubahan demi perbaikan di masa yang akan datang. Dan selalu melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan, karena tidak pernah tahu kebaikan selalu diiring-iringi dengan niat-niat yang ingin dipuji orang, maka dia lupakan. Kemudian melihat dari nilai agama lebih tinggi dan dari nilai dunia lebih rendah. Semoga kita semua selalu mendapat hidayah, taufik, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Syukron katsiran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.